Horas, Balige Academy datang kembali di hadapan Anda dari Tupian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, kita akan bahas lagi tentang bukan hanya kejanggalan rekayasa terhadap penyelidikan terhadap atas 6 pembantaian 6 laskar FPI dengan terdakwanya cuma 3. Satu meninggal, Ibda Elwira Priyadi Jendrato, katanya meninggal kecelakaan lalu lintas. Meskipun banyak sudah kita bahas di video sebelumnya, banyak kejanggalan tentang kematiannya. Terus terdakwa 2 lainnya inilah yang disidang, Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela. Jadi cuma kedua terdakwa inilah yang disidang dan semua keterangannya diserap, dijadikan reka adegan, dijadikan bahan tuntutan, dakwaan, bahkan pertimbangan hakim, dan juga diadopsi 100% oleh para ahli-ahli Inafis dan lainnya. Bayangkan dalam reka adegan. Tidak ada konfrontasi di sana terhadap saksi-saksi hidup dari Laskar FPI yang masih hidup terhadap reka adegan tersebut. Tidak ada. Semuanya berdasarkan keterangan terdakwa ini, dan terdakwa ini pun begitu istimewanya, dijamin oleh atasannya tidak ditahan 1 hari pun karena dia polisi aktif. Bayangkan padahal sudah 6 ini tewas. Itulah istimewanya menjadi polisi ini. Dan berikutnya kita akan bacakan keterangan dari ahli Inafis yang katanya ahli face recognition, terus digital fingerprint. Padahal orang yang bernama ahli ini yaitu Eko Wahyu Bintoro itu gelarnya SH, sarjana hukum. Bayangkan, sarjana hukum, terus dia ngambil S2 di BINUS atau apa itu? BINUS informatika. Bayangkanlah, pencangkokan yang tidak linier. Tiba-tiba dia dari sarjana hukum universitas mana itu? Bayangkara, terus menjadi S2, terus jadi ahli Inafis, fingerprint, face recognition. Padahal pada saat menerangkan itu pun gak ada kaitannya dengan itu. Cuma reka adegan foto-foto, sesuaikan foto-foto reka adegan itu dengan keterangan si terdakwa. Jadi fake science fake science, seolah-olah science, padahal sebenarnya cuma berdasarkan keterangan di foto-foto Gak ada kaitannya dengan pencocokan wajah, face recognition ataupun fingerprint. Gak ada sama sekali. Oke, kita tonton kita baca dulu keterangan dari Eko Wahyu Bintoro SH, ahli Inafis, identification, face recognition, fingerprint. Bayangkan, sarjana hukum. Itulah apanya, levelnya anak buahnya Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memalukan. Apa nggak ada yang benar-benar ahli linier sekolahnya, misalnya sarjana teknik elektro teknik informatika baru S2, baru dia dapat pandangan yang integral, holistik. Ini sarjana hukum S2, gimana lah itu? Oke, kita bacakan dulu ini keterangannya. Keterangan katanya ahli padahal ahli abal-abal. Oke, lanjut. Ahli Eko Wahyu Bintoro SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa ahli bekerja di Pus Inafis Barreskrim Polri sejak tahun 2017 dan telah memperoleh sertifikat ahli wajah face recognition dari Singapura dan dari Cina. Nah, dia mendapatkan sertifikat face recognition dari Singapura dan Cina. Tool user Jadi siapapun bisa kalau untuk mendapatkan sertifikat semacam itu kursus online pun bisa. Dari Cina, Singapura, Amerika segala macam. Tapi dia memahami nggak itu konsep matematik dari face recognition itu karena itu berbau pemrosesan sinyal, image, dan video nggak mungkin lah paham kalau cuma kursus begitu, sertifikat begitu. Oke, lanjut. Bahwa
Pusinafis Barreskrim Polri pernah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terkait sidik jari, face recognition, olah TKP, serta rekonstruksi terhadap kejadian meninggalnya 4 anggota EPI, yaitu Ahmad Sofyan, Lutfil Hakim, Muhammad Suci Kadafi Putra, dan M. Reza. dan Muhammad Reza di TKP 51,2 Tol Cikampek Karawang Bekasi di dalam mobil Xenia B1519 UTI. Bahwa hasil pemeriksaan secara scientific investigation atau secara ilmiah telah diuraikan bahwa BAP dan pemotretan yang berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang dilakukan pada olah rekonstruksi tanggal 14 Desember 2020 di depan Hotel Novotel Karawang sampai dengan KM 51 Tol Jakarta Cikampek. Nah, ntar ini kan kontradiktif ya. Katanya scientific crime investigation. Artinya investigasi based on scientific evidence, scientific data ya. Tetapi apa? Berdasarkan keterangan saksi-saksi. Nggak ada kaitannya dengan fingerprint, nggak ada kaitannya dengan face recognition, ya. Nggak ada, semua dari saksi. Terus apa ilmiahnya ini? Aduh, inilah saya bilang fake science. Harusnya keterangan saksi-saksi itu dikonfrontasi dengan fingerprint, dikonfrontasi dengan face recognition yang didapatkan dari digital video yang diekstraksi dari CCTV system di sejumlah tempat ya, baru menentukan posisinya di mana, benar terjadi tembakan, benar terjadi aksi pemedangan, pemarangan, penyerangan di depan Hotel Novotel. Iya, ini berdasarkan saksi. Terus apa hubungannya dengan sains? Ya, parah, kacau. Ya, lanjut. Bahwa yang dilakukan oleh tim 1 URC Pusinafis Barreskrim Polri yaitu melakukan pemotretan adegan dari mulai depan Hotel Novotel TKP 1, Jembatan Badami TKP 2, KM 50 rest area TKP 3, dan KM 51 plus 200 TKP 4 sebanyak 77 nomor reka adegan. Nah, inilah ya. Jadi ada 4 TKP. Ya, depan Hotel Novotel, Jembatan Badami, rest area KM 50 dan KM 51 plus 200 yang terjadi penyerangan katanya ketika mau dibawa ke Polda Metro Jaya. Dan itu semua diserap dari Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela. Mana sainsnya? Terus diputu-putu, jepret-jepret. Siapa namanya Wahyu Bintoro. Eko Bintoro. Oke, lanjut. Bahwa pada tanggal 6 hingga 7 Desember 2020, tim Pusinafis telah mengambil sidik jari dan wajah terhadap 6 orang anggota EPI yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Kramat Jati, yaitu 2 orang meninggal saat terjadi tembak-menembak di TKP 2, Jembatan Badami, sedang yang 4 orang meninggal dunia di KM 51 plus 200. Nah, ini bentar dulu ya kan. Jadi ada 2 TKP ya di sini. 2 meninggal di Jembatan Badami. Mana CCTV-nya? Nggak ada ya, TKP 2. Terus di KM 51 plus 200, 4 katanya tewas karena menyerang gitu ya. CCTV-nya nggak ada karena kebetulan 20 jam sebelumnya itu fiber optiknya putus, nggak tahu dimakan tikus atau disambar petir atau nggak tahu, seperti kasus pembunuhan Brigadir Joshua di Duren 3 ya. Jadi tim CCTV-nya udah hebat di sini ya, sama ya, tim CCTV KM 50 dan Duren 3 ya. Si Acai sama Putranto itu ya, yang memanipulasi CCTV di situ, merusak bahkan ya, inilah ya. Jadi di 2 TKP ini, TKP kunci ya, di depan di Jembatan Badami nggak ada CCTV-nya. Tiba-tiba aja nggak ada semua di KM 51 plus 200, fiber optik putus. Inilah kerjaan scientific crime investigation. Dan yang katanya ahli ini ya, sarjana hukum, itu cuma menerima saja. Padahal katanya dia ahli fingerprint sama face recognition. Tetapi pendapatnya berdasarkan keterangan dari 2 terdakwa itu. Terus mana ilmiahnya ini? Ya Bang. Terus
bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan A. Sidik jari adalah salah satu biometrik yang dimiliki tiap orang dengan guratan atau lukisan yang berbeda-beda. B. Face recognition adalah identifikasi wajah berdasarkan biometrik atau keciri khasan seseorang yang berbeda-beda. C. Olah TKP adalah mengolah suatu tempat kejadian perkara untuk dicari bukti atas terjadinya tindak pidana untuk mencari korban dan terdakwa. D. Rekonstruksi adalah mereka suatu adegan atas kejadiannya tindak pidana yang diurutkan dari awal mula kejadian sampai akhir kejadian yang didokumentasi dalam foto. Bahwa dari olah TKP dan rekonstruksi di TKP 4, KM 51,2 didapatkan hasil terhadap mobil Xenia, ada 7 orang yang berada di dalam mobil. Terdapat 4 orang dari anggota EPI dan 3 orang dari anggota Resmob Polda Metro Jaya yang rencananya 4 orang anggota EPI akan dibawa ke Polda Metro Jaya dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Silver dengan posisi tempat duduk sopir Ibda M. Muhammad Yusmin Ohurela, samping sopir Ibda Elwira Zendrato almarhum, kursi tengah 2 sebelah kanan Lutfil Hakim alias Lutfil Hakim, sebelah kiri terdakwa dan kursi belakang sebelah kanan Suci Kadapi Putra, tengah Ahmad Sopyan dan kiri Muhammad Reza dalam rangka untuk diminta keterangan. Namun pada saat di TKP 4 kilometer 51,2 petugas melakukan interogasi dalam mobil sambil jalan. Tiba-tiba terdakwa dicekik oleh salah satu anggota EPI yang bernama Muhammad Reza. Kemudian Lutfil Hakim alias Lutfi Hakim merebut senjata terdakwa sehingga terdakwa berteriak, "Bang, senjata direbut!" Kemudian Ibda Elwira Zendrato almarhum melakukan tindakan tegas kepada Lutfil Hakim alias Lutfi Hakim setelah Ibda Elwira Zendrato almarhum melakukan tindakan tegas berupa tembakan sebanyak 4 kali kepada Lutfil Hakim alias Lutfi Hakim. Kemudian Ahmad Sopyan dan Suci Kadafi Putra ikut menjambak dan memukul kepala terdakwa. Selanjutnya, Ibda Elwira Zendrato almarhum menembak Ahmad Sopyan sebanyak 4 kali dan Muhammad Suci Kadafi berusaha merebut senjata milik terdakwa, namun dilakukan tindakan tegas oleh terdakwa dengan berbalik badan sambil berebutan senjata. Setelah terdakwa melakukan penembakan terhadap Muhammad Suci Kadapi Putra, Muhammad Reza berusaha merebut senjata terdakwa. Dalam posisi berebutan senjata, terdakwa melakukan penembakan terhadap Muhammad Reza. Lalu Ibda Muhammad Yusmin Ohurela menepikan mobilnya dan berhenti di bahu jalan, kemudian turun dan menelepon pimpinan, memberitahu bahwa terjadinya penembakan terhadap 4 anggota EPI yang akan dibawa ke Polda Metro Jaya. Kemudian, Ibda Muhammad Yusmin Ohurela membawa kendaraan berikut 4 orang jenazah anggota EPI ke rumah sakit Polri. Nah inilah ya, tadi dia mengaku ahli nafis, melibatkan sains ya, scientific method. Harusnya ya mengekstrak video ya khususnya untuk face recognition untuk mengenali siapa melakukan apa di dalam video digital video yang harusnya diekstraksi. Tapi katanya fiber optik putus. Akhirnya apa? Si Eko Wahyu Bintoro ini ya dia menceritakan plek dari Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan ya tentang tadi itu penjambakan, perebutan senjata, penembakan. Nggak ada analisa motion analysis, terus optical flow analysis di dalam sebuah video tersebut untuk menganalisa pergerakan, apalagi tadi itu face recognition. Ya banyak sekali metode untuk mengenali wajah di dalam video tersebut supaya diketahui siapa melakukan apa. Ya, siapa itu dikenali dengan face recognition, ya, terus melakukan apa dengan motion analysis. Ini nggak ada scientific evidence, nggak ada scientific crime investigation dilakukan oleh ahli inafis lulusan sarjana hukum ini dan diterima oleh hakim dan diterima oleh JPU.
Dan ketika di persidangan ditanyakan JPU, ini reka adegan yang Anda foto-foto, potret-potret apa dari mana? Dari Yusmin Ohore lah dan Fikri Ramadan. Ya selesailah, berputar-putar aja begitu. Fikri Ramadan mengatakan kesaksiannya dikutip sama ahli Inafis ini, terus dijadikan dakwaan JPU, dijadikan pertimbangan hakim. Murni akhirnya semua ini berdasarkan kesaksian para terdakwa. Kesaksian terdakwa kok ditelan bulat-bulat. Ya bang, scientific crime apa lah ini? Scientific crime investigation ala kepolisian terkorup se-Tenggara. Tahe pengadilan sesat. Oke, lanjut. Bahwa pada saat setelah kejadian penembakan tidak dilakukan olah TKP dan rekonstruksi, tetapi Pusinafis Bareskrim Polri melakukan olah TKP dan rekonstruksi pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 00.30 WIB. Jadi 7 hari setelah kejadian baru dilakukan rekonstruksi. Ini apa pula ini 7 hari kejadian 7 Desember. Direkonstruksi reka adegan TKP 14 Desember 2020. Parah kali, kacau kali nih Kapolda Metro Jayanya ini. Siapa itu? Fadil Imran ya. Harusnya ini dipidana ini ya, Fadil Imran itu. Masa kejadian 7 Desember olah TKP 14 Desember 7 hari. Kacau. Waduh, parah. Oke, lanjut. Sehingga tidak ditemukan senjata dan terhadap senjata Ibda Elwira almarhum dan terdakwa tidak dilakukan pengambilan sidik jari laten karena atas senjata milik Ibda Elwira Zendrato almarhum dan senjata milik terdakwa yang diduga digunakan untuk melakukan penembakan terhadap 4 orang anggota EPI sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya. Tadi ngakunya ahli sidik jari, face recognition, tapi di sini tidak dilakukan analisa fingerprint analisis terhadap itu pistol-pistol atau senjata apinya. Terus bagaimana lah itu di TKP 2 yang katanya di Jembatan Badami penyerangan dan penyerangan Laskar FPI terhadap mobilnya polisi, itu juga karangan berdasarkan kesaksian lagi. Semua sudah berdasarkan kesaksian. Katanya ahli fingerprint, tidak dilakukan analisa fingerprint pada pistolnya ini Elwira dan yang lain. Aduh, parah. Ini ahli apa ini? Oh, jadi saya ingat. Berarti foto lokasi pas kejadian tidak ada berarti ya? Ya nggak ada sama sekali. Ini kan berdasarkan ceritanya 2 terdakwa yang masih hidup, Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan, yang katanya di depan Hotel Novotel di Jembatan Badami, yang mobil mereka ditembak, ban depan kirinya masih bisa ya dari Jembatan Badami masuk ke gerbang tol, terus ke Karawang Timur rest area KM 50, bahkan lebih dahulu mobil yang ban depan kirinya sampai di rest area KM 50 daripada mobil mereka yang nggak kempes. Kan konyol sekali, dan itu diterima oleh hakim. Dari sini saya tidak membaca, biasanya kan dari dokumentasi kejadian biasanya gitu, berarti tidak ada dokumentasi ya waktu malam. Cuma di foto-foto itu, dan itu dilakukan kan tadi kita baca 14 Desember. Berarti fotonya nggak genuine. Bayangkan olah TKP itu dilakukan 14 Desember 7 hari, ngapain aja itu si Fadil Imran? Apa mencocok-cocokkan, membuat narasi? Ya, seperti kasus Verdi Sambo, dibuat dulu ada ahli yang membuat narasi ya, rekayasa. Ditunggu dulu narasinya 7 hari baru dilakukan olah TKP. Harusnya kan saat itu juga olah TKP itu. Ya, polis lain semua tempat-tempat yang tadi katanya TKP-nya ada 4. Kacau. Fadil Imran ya, kabar reskrimnya saat itu Listio Sigit Prabowo kalau nggak salah itu. Kapolri saat ini. Oke, lanjut. Bahwa pada saat di TKP KM 51,2 Pusinafis Bareskrim Polri hanya melakukan rekonstruksi yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2020, yaitu 7 hari setelah kejadian. Maka tidak ditemukan bukti lain yang berkaitan dengan identitas wajah. Nah, katanya alasannya rekonstruksi oleh TKP 7 hari setelah kejadian 14 Desember 2020.
Kejadian 7 Desember 2020. Jadi tidak ada bukti lain untuk identitas wajah. Padahal dia ahli nafis. Ahli apa tadi, face recognition, sertifikat Cina dan Singapura. Terus apa gunanya dia di situ? Hanya cuma untuk mengulangi reiterasi dari kedua terdakwa, Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan. Tawainela, ampun. Kacau bener ini siapa ini? Kapoldanya siapa itu? Fadil Imran. Perlu ditangkap itu ya. Begini cara ceritanya. Aduh, oke lanjut. Bahwa TP TKP tidak dilakukan, sedangkan untuk olah TKP dilakukan dengan cara rekonstruksi dan pemotretan, di mana pada saat itu ahli ikut dalam rekonstruksi dan ahli adalah yang memegang nomor rekonstruksi. Bahwa terhadap mobil Xenia B1519 UTI hanya dilakukan reka adegan tetapi tidak menggunakan mobil yang sebenarnya, dan yang ditemukan dari rekonstruksi tersebut adalah gambar reka adegan dan keterangan dari nomor 63 sampai dengan nomor 77. Jadi pada saat reka adegan pun tidak menggunakan mobil Xenia itu, mobil yang sebenarnya. Waduh, sudah 7 hari olah TKP ya, terus tidak menggunakan mobil yang sebenarnya. Dan diterima oleh hakim. Kelihatan sekali ya sudah berkomplot ya. Diterima pula sama JPU-nya. Kelihatan sekali mereka sudah berkomplot untuk pengadilan sesat ini. Ya. Alasannya karena sudah 7 hari oleh TKP tidak ada identitas wajah. Face recognition sampah, nggak ada. 7 hari setelah olah TKP 7 hari setelah kejadian, jadi tidak ada ditemukan fingerprint di pistol, di senjata api karena sudah disita Polda Metro Jaya. Diterima juga oleh hakim sama JPU. Terus apa gunanya JPU menganalisa kayak gini, keterangan kayak gini ya? Harusnya kan ini ditolak mentah-mentah karena hanya bersumber dari keterangan terdakwa gitu loh. Ditolak ini mentah-mentah harusnya, malah dijadikan pertimbangan hakim. Iya, hancur lah ibu Indonesia. Oke lanjut. Keterangan dari 63 sampai dengan nomor 77 yaitu saat mobil berjalan di lajur tengah. B. Posisi tempat duduk terdakwa Ibda Muhammad Yusmin Ohorela, samping sopir Ibda Elwira almarhum. Kursi tengah 2 orang, sebelah kanan Lutfil Hakim alias Lutfi Hakim, sebelah kiri Bribtu Fikri Ramadan, dan kursi belakang sebelah kanan Suci Kadapi Putra, tengah Ahmad Sopyan, dan kiri Muhammad Reza. Nah ini ya, jadi di sini ini hanya ya posisi mereka masing-masing di mobil Xenia itu ya, itu hanya berdasarkan keterangan terdakwa. Tidak dilakukan face recognition terhadap digital video yang diekstrak harusnya dari CCTV system, DVR-nya atau di data center untuk menyimpan itu, katanya di Bekasi. Ya, ini murni dari keterangan terdakwa. Inilah yang dikutip oleh ahli abel-abel ini, sarjana hukum Eko Wahyu Bintoro. Ya, katanya ahli face recognition, tapi diterima saja posisi mereka ini di dalam mobil Xenia. Tidak ada dikonfrontasi, divalidasi, diverifikasi oleh hasil-hasil yang katanya face recognition. Oke lanjut. Bribtu Fikri Ramadan dicekik oleh salah satu anggota EPI yang bernama Muhammad Reza. Kemudian Lutfil Hakim alias Lutfi Hakim merebut senjata, lalu Bribtu Fikri Ramadan, sehingga Bribtu Fikri Ramadan teriak, "Bang, senjata direbut!" Kemudian Ibda Elwira almarhum melakukan tindakan tegas kepada Lutfil Hakim alias Lutfi Hakim sebanyak 4 kali. Setelah Ibda Elwira Zendrato almarhum melakukan tindakan tegas berupa tembakan sebanyak 4 kali kepada Lutfil Hakim alias Lutfi Hakim, kemudian Ahmad Sopyan dan Suci Kadafi Putra ikut menjambak dan memukul kepala Bribtu Fikri Ramadan. Selanjutnya, Ibda Elwira Zendrato almarhum menembak Ahmad Sopyan sebanyak 4 kali. Muhammad Suci Kadafi Putra berusaha merebut senjata milik terdakwa, namun dilakukan tindakan tegas oleh terdakwa dengan berbalik badan sambil berebutan senjata. Setelah Bribtu Fikri Ramadan melakukan penembakan terhadap Muhammad Suci Kadafi Putra,
Muhammad Reza berusaha merebut senjata Bribtu Fikri Ramadan. Dalam posisi berebutan senjata, Bribtu Fikri Ramadan melakukan penembakan terhadap Muhammad Reza. Lalu, Ibda terdakwa Muhammad Yusmin Ohurela menepikan mobilnya dan berhenti di bahu jalan, kemudian turun dan menelpon pimpinan. Jadi itu ya, jadi semua pergerakan, posisi tempat duduk, bahkan mobil Xenia itu sendiri pun itu hasil keterangan terdakwa. Tidak ada dilakukan fingerprint analysis, face recognition, motion analysis, nggak ada. Jadi inilah namanya ahli sampah. Mengaku dapat sertifikat, sama seperti Muhammad Nual Azhar. Ngaku sertifikat internasional segala macam, ternyata pakai software gratisan, e-Redshop dan Freemake. Dalam kasus Jessica, memanipulasi, merekayasa barang bukti digital. Kacau ya, sudah terbiasa mereka ini seperti ini ya. Di Mabes Polri sana, Baris Krim sana ya, kacau bener. Aduh, terus lanjut. Bahwa pada saat rekonstruksi tidak memiliki barang bukti terkait sidik jari dan wajah. Namun, berdasarkan keterangan saksi, telah melakukan rekonstruksi adegan sebanyak 15 reka adegan dan sudah didokumentasikan dalam berita acara rekonstruksi. Nah, tadi itu kan, jadi nggak ada data itu. Data fingerprint nggak ada, data face recognition nggak ada, data object recognition ya, bukan hanya face, objek ya, bentuk tubuhnya. Jadi bukan hanya wajah orang, bentuk tubuh, mobil, ya, jenis mobil harusnya kan dapat gitu loh kalau benar ada. Ya di 4 TKP itu. Di depan Hotel Novotel, di Jembatan Badami, terus di KM 51+200, di rest area KM 50. Tapi nggak ada semua. Scientific crime abal-abal versi Fadil Imron. Kacau itu orang. Oke. Bahwa berdasarkan olah TKP rekonstruksi dan keterangan saksi menunjukkan bahwa jarak tembakan cukup dekat karena terjadi di dalam mobil. Dan berdasarkan hasil rekonstruksi, senjata tersebut ditembakkan dan mengenai 4 orang anggota FPI. Bahwa berdasarkan hasil olah TKP rekonstruksi yang dilakukan oleh Pusinafis Bareskrim Polri, yaitu posisi tempat duduk sopir terdakwa, samping sopir Ibda Elwira Zindrato almarhum, kursi tengah 2 orang, sebelah kanan Lutfil Hakim alias Lutfi Hakim, sebelah kiri Bribtu Fikri, dan kursi belakang sebelah kanan Suci Kadafi Putra, tengah Ahmad Sopyan, dan kiri Muhammad Reza. Bahwa berdasarkan hasil reka adegan, menurut keterangan saksi yang telah diperagakan, untuk perkenaan tembakan tersebut sangat memungkinkan terjadi terhadap 4 orang anggota EPI yang bernama Ahmad Sopyan, Lutfil Hakim alias Lutfi Hakim, Muhammad Suci Kadafi Putra, dan Muhammad Reza. Bahwa saksi melakukan pemeriksaan secara CSI, Crime Scientific Investigation, berdasarkan keterangan saksi yang dilakukan dalam reka adegan, rekonstruksi, dan hanya mencocokkan jenazah 4 anggota EPI dengan database IKTP. Terhadap keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan. Inilah ya, apa itu ya Scientific Crime Investigation SCI itu? Gak ada apa-apa. Eko Wahyu Bintoro ini hanya dipakai untuk mengulangi perkataan kesaksian dari kedua terdakwa atau narasi yang telah dipersiapkan gitu. Tidak ada data, tadi kan sudah disebutkan, tidak ada data fingerprint, tidak ada data motion analysis, tidak ada data object recognition atau face recognition, tapi diklaim sebagai scientific crime investigation. Penipuan. Ini kan penipuan ini oleh Fadil Imran ini, menggunakan si Eko Wahyu Bintoro, sarjana hukum. Hanya karena sertifikat, kursus, jadilah ahli Inafis. Dipakailah si Eko Wahyu Bintoro ini sama seperti kasus Jessica Wongso untuk memperlancar narasi rekayasa. Dipakailah Muhammad Nual Azhar dan Christopher Hariman Rianto untuk memanipulasi, mengabur-gaburkan video
CCTV itu menggunakan FreeMic dan iRedsoft agar sesuai dengan karangan mereka. Dan ini sudah terbiasa mereka melakukan memanipulasi semacam ini ya. Bagaimana ini bisa dikatakan scientific crime investigation kalau data tadi fingerprint nggak ada, dan semua data evidence nggak ada, hanya murni berdasarkan keterangan. Ayolah Pak Prabowo, bagaimana ini Pak, selesaikanlah KM50 ini, jangan ditenggelamkan, dijadikan dosa-dosa besar bangsa Indonesia terhadap hilangnya nyawa 6 anak manusia. Terjunkan langsung itu Menteri HAM-nya, ya, Natalius Pigai, supaya berikan kepres supaya kuat gitu loh untuk menginvestigasi ini. Janganlah 6 anak manusia ini melayang dengan dan dituduh macam-macam dengan narasi yang direkayasa. Ini jelas rekayasa ini. Bagaimana ahli Inafis hanya berdasarkan pada keterangan terdakwa dan diakui sebagai scientific crime investigation. Ini kan penipuan ini. Ya, mana nggak ada saintifiknya ini. Masa pengakuan dibilang saintifik? Harusnya kan pengakuan dikonfrontasi dengan saintifik. Tadi itu saya bilang, fingerprintnya di mana posisinya, dia ada di situ. Benarkan di stang mobil Xenia itu tangannya si Yusmin Ohorela sebagai driver dan lainnya, posisi duduknya bisa pakai object recognition ya, atau face recognition. Harusnya dari digital video, pergerakan mereka bisa pakai motion analysis. Tahe negara Konoha ya, olah TKP pun 7 hari setelah hancur Fadil Imran, siapa itu dulu apanya, kabar reskrimnya Listio Sigit Prabowo, terus Kapolrinya saat itu Idam Aziz, hancur semua. Scientific crime investigation abel. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Horas.